Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di pedalaman Jawa Tengah, ada satu peraturan yang tidak boleh dilanggar. Anak-anak dilarang bermain di luar rumah setelah maghrib. Bagi pendatang, aturan ini tampak seperti sekadar larangan biasa untuk mendisiplinkan anak-anak. Namun, bagi penduduk asli desa, mereka tahu bahwa peraturan itu adalah benteng terakhir untuk melindungi anak-anak mereka dari ancaman yang lebih besar. Sosok mengerikan bernama Sumala, sebuah makhluk yang konon menculik dan membunuh anak-anak yang melanggar aturan tersebut. Awal mula teror Sumala. Kisah kelam ini berawal pada suatu malam di tahun 1976. Dua bocah laki-laki, Abdi dan Sutrisno, bermain bola di lapangan desa meski hari telah gelap. Bola yang mereka tendang terlalu kencang dan terlempar ke dalam kebun jagung yang berada di tepi hutan jati. Saat hendak mengambil bola, mereka mendengar suara seorang anak perempuan yang bertanya dengan lembut, "Abdi, Sutrisno, ini bola kalian, kan?" Mereka menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang gadis kecil dengan rambut panjang dan gaun putih lusuh sedang berdiri di tepi hutan, memegang bola mereka. Yang membuat mereka merinding adalah wajah gadis itu yang tampak pucat pasi dan tatapannya kosong. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, gadis itu berlari masuk ke dalam hutan sambil membawa bola tersebut. Sutrisno, tanpa berpikir panjang, langsung mengejarnya. Abdi sempat ragu, tetapi akhirnya ia pun mengikuti temannya. Saat memasuki hutan, suasana terasa mencekam. Pohon-pohon jati yang menjulang tinggi menciptakan bayangan gelap yang seakan-akan bergerak sendiri. Semakin dalam mereka berjalan, semakin dingin udara yang mengelilingi mereka. Tiba-tiba, Abdi mendengar suara erangan kesakitan. Ia berlari ke arah suara itu dan melihat pemandangan yang membuatnya membeku ketakutan. Sutrisno tergeletak di tanah dengan wajah berlumuran darah. Di sampingnya, gadis kecil itu memegang batu besar yang berlumuran darah, menghantam kepala Sutrisno berulang kali hingga tidak berbentuk lagi. Abdi berteriak dan berlari sekuat tenaga kembali ke desa. Setibanya di rumah, ia langsung memberitahu orang tuanya. Warga desa segera berkumpul dan berangkat mencari Sutrisno. Namun, tidak ada jejaknya. 2 hari kemudian, jasadnya ditemukan mengambang di sungai dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya hampir hancur seluruhnya. Orang tua Sutrisno menuduh Abdi sebagai pelaku, tetapi beberapa warga yang percaya dengan kisah Abdi yakin bahwa pembunuh sebenarnya adalah sosok yang dikenal sebagai Sumala. Asal-usul Sumala. Legenda Sumala bermula dari kisah seorang gadis kecil bernama Kumala, yang lahir dari keluarga kaya di desa itu pada tahun 1948. Orang tuanya, Pak Sujiman dan Bu Sulastri, telah lama mendambakan anak, tetapi tidak kunjung mendapat keturunan. Akhirnya, mereka meminta bantuan seorang dukun yang terkenal sakti di daerah tersebut. Setelah menjalani ritual khusus, Bu Sulastri akhirnya mengandung anak kembar. Namun, saat persalinan tiba, salah satu bayi mereka lahir dalam kondisi yang mengerikan. Kulitnya membiru, matanya besar dan kosong, serta tubuhnya penuh dengan tanda-tanda aneh. Pak Sujiman yang takut dan malu memutuskan untuk menyingkirkan bayi tersebut secara diam-diam. Ia mencekiknya hingga tewas, lalu menguburnya di belakang rumah. Sementara itu, saudara kembarnya yang lahir normal diberi nama Kumala. Namun, sejak kecil, Kumala sering berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat oleh orang lain. Ia menyebut sosok itu sebagai Sumala dan mengaku bahwa saudara kembarnya selalu datang menemaninya di malam hari. Pada awalnya, orang tuanya menganggap hal itu sebagai imajinasi anak-anak. Namun, semakin Kumala tumbuh, semakin sering ia menunjukkan perilaku aneh. Ia sering berbicara sendiri di sudut ruangan, tertawa tanpa sebab, dan mengungkapkan hal-hal yang tidak seharusnya ia ketahui. Pada usia 9 tahun, tragedi pertama terjadi. Seorang anak laki-laki yang sering mengejek dan mengganggu Kumala ditemukan tewas di pinggir sungai dengan kepalanya hancur. Saat ditanya, Kumala hanya menjawab dengan tenang, "Bukan aku, itu Sumala yang melakukannya." Sejak itu, setiap tahun ada anak yang menghilang atau ditemukan tewas dalam kondisi serupa. Pada malam ulang tahun Kumala yang ke-10, seluruh keluarga Pak Sujiman mengalami nasib yang mengerikan.
Pak Sujiman ditemukan tewas di kebun jagung dengan mata tertancap kayu. Sementara Bu Sulastri ditemukan tergantung di dapur dengan wajah membiru. Sementara itu, Kumala menghilang tanpa jejak. Satu-satunya orang yang selamat adalah seorang pembantu bernama Embok Sum, yang mengaku bahwa Kumala telah memperingatkannya untuk meninggalkan rumah malam itu. Sejak kejadian itu, warga desa percaya bahwa Sumala telah sepenuhnya mengambil alih tubuh Kumala. Mitos tentang Sumala pun menyebar, dan teror terhadap anak-anak desa semakin nyata. Teror yang masih berlanjut. Meskipun sudah lebih dari beberapa dekade berlalu, kisah tentang Sumala masih menghantui desa tersebut. Beberapa warga mengaku pernah melihat sosok gadis kecil berbaju putih berkeliaran di hutan atau berdiri di pinggir sungai saat senja. Ada juga yang mengaku mendengar suara anak perempuan yang berbisik di malam hari, memanggil nama anak-anak dengan suara lembut yang mengundang mereka untuk bermain. Untuk menghindari kejadian tragis, warga desa mulai melakukan berbagai ritual pencegahan, seperti menaruh sesajen di persimpangan jalan dan menancapkan paku besi di setiap pintu rumah. Namun, teror Sumala tetap berlanjut. Hingga kini, setiap beberapa tahun, selalu ada anak yang menghilang tanpa jejak atau ditemukan tewas dalam kondisi mengenaskan. Tidak ada yang tahu pasti apakah Sumala benar-benar masih ada atau hanya sekadar mitos. Tetapi satu hal yang pasti, tidak ada seorang pun yang berani melanggar aturan untuk bermain di luar rumah setelah maghrib. Mencari teman bermain? Ataukah ia hanya menunggu tubuh lain untuk dijadikan wadah baru? Bagaimana menurut kalian? Kengerian yang datang lagi. Malam itu, desa geger lagi. Raka, bocah baru yang baru pindah dari kota, tiba-tiba hilang dari kamarnya. Ibunya, Bu Mirna, panik setengah mati pas lihat jendela kamar anaknya kebuka. Warga desa langsung heboh, bawa obor dan alat seadanya buat nyari ke hutan. Mereka tahu, kalau kelamaan, bisa-bisa Raka nggak balik lagi. Pak Rahmat, kepala desa, memimpin pencarian sambil bawa keris pusaka. Mereka jalan makin jauh ke hutan, sampai tiba-tiba ada suara tawa anak kecil. Awalnya lembut, lama-lama jadi jeritan nyaring yang bikin bulu kuduk berdiri. "Raka, kalau kamu dengar, jawab," teriak Pak Rahmat. Tapi yang jawab bukan suara Raka. Ada bisikan dari belakang. "Kalian datang terlalu cepat. Aku belum selesai bermain dengannya." Pak Tarmo, salah satu warga, nengok ke belakang. Langsung mundur ketakutan. Di balik bayangan pohon, berdiri sosok anak perempuan. Mukanya pucat, matanya hitam kosong. Bajunya lusuh, kakinya melayang di atas tanah. "Sumala," bisik Pak Rahmat. Angin tiba-tiba kencang banget. Obor mereka mati semua. Dalam gelap, daun-daun bergerak sendiri. Makin dekat, beberapa warga mulai panik. Dari kegelapan, ada suara anak kecil nangis, lalu suara aneh, kayak tulang yang dipatahkan. Pak Rahmat buru-buru nyorotkan senter ke semak-semak. Dan di sana, mereka lihat Raka berdiri. Tapi ada yang aneh. Wajahnya pucat banget, matanya kosong, dan bibirnya senyum lebar nggak wajar. "Raka?" Bu Mirna nekat manggil. Anak itu pelan-pelan nengok dan senyumnya makin lebar. "Aku bukan Raka," katanya. Suaranya kayak dua orang bicara sekaligus. Satu suara anak-anak, satu lagi suara dalam dan seram. Mereka semua mundur, takut banget. Pak Rahmat buru-buru nyiramkan air doa ke tubuh Raka. Bocah itu langsung jerit, tubuhnya kejang-kejang, lalu pingsan. Gak mau buang waktu, mereka langsung angkat Raka dan kabur balik ke desa. Sementara itu, di belakang, Sumala ketawa pelan di antara bayangan pohon. Sumala belum pergi. Setelah kejadian itu, Raka selamat, tapi dia jadi beda. Makin pendiam, sering bengong, dan tiap sore selalu duduk di depan jendela. Kadang, ibunya dengar dia ngobrol sendiri pelan-pelan, kayak lagi ngobrol sama seseorang. "Raka, kamu ngomong sama siapa?" tanya ibunya. Raka cuma nyengir dikit. "Kakak Sumala belum mau pergi. Dia masih mau main sama kita semua." Orang-orang desa makin ketakutan. Mereka tahu Sumala masih ada, dan selama ada yang melanggar aturan,
dia bakal terus cari teman buat diajak bermain. Apa Sumala cuma mau main? Atau dia lagi nyari tubuh baru?